Selamat sore. Oke, kita kita mau mulai ya untuk market update kita hari ini. Pak Tri masih sudah ada di situ. Ya, oke. Hari ini ya kita mau bahas tentang ini satu topik yaitu tentang 200 triliun yang Menteri Keuangan yang baru katanya itu ya dikucurkan hari ini kalau tidak salah ya, tapi nggak tahu bagaimana prosesnya. Tapi nanti kita akan bahas 200 triliun ini untuk market itu kira-kira seperti apa ya. Nah, hari ini kita ada ini juga ada Pak Tri juga ya. Jadi ini Pak Tri ini dari FAC. Jadi kemarin itu kan waktu kita launching untuk webinar antara Mindset Institute dengan FAC. Jadi ada eh, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai pembukaan rekening di FAC ya. Jadi untuk hari ini kita mengundang langsung untuk dari FAC-nya sendiri ya untuk bisa menerangkan sedikit. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita tentang bagaimana pembukaan untuk rekening FAC secara online ya. Jadi biar clear nih, soalnya kita dapat WA cukup banyak daripada kita vote terus ya ke timnya FAC. Jadi udah sekalian kita sediain waktu sebentar untuk melihat proses untuk pembukaan ini ya, pembukaan akunnya ya. Pak Tri ini mau share screen atau gimana Pak? Ya Pak, untuk share screen nanti boleh Pak. Saya coba buka panduannya atau buka tutorial pembukaan akun di FAC Sekuritas. Ya, saya udah eh, saya udah share. Oke, saya udah bukain Pak. Jadi tinggal Oke, ini silakan buat Pak Tri dulu deh. oke, oke. Sama Pak. Oke Pak, sebentar ya Pak. Oke, Ya, siap. saya stop share dulu ya punya saya ya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Budi. Ya, Selamat sore atau selamat petang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Triwibowo dari FAC Sekuritas. Terima kasih sekali lagi Pak Budi untuk undangannya. Pada sore hari ini saya diperbolehkan untuk berkesempatan untuk sharing ya, sharing terkait pembukaan opening account di FAC Sekuritas. Saya izin untuk share screen. silakan. Untuk share screennya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, sudah Pak. Ya. Jadi kalau untuk pembukaan account, Bapak Ibu bisa kunjungi website kita www.facsekuritas.co.id, lalu pilih yang opening account online. Oke. Oke, di sini tertera pembukaan rekening efek secara online. Bapak Ibu bisa pilih sesuai preferensinya, ada yang reguler atau yang syariah. Ini perbedaannya apa? Kalau reguler itu bisa membeli seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek. Kalau syariah, akun Bapak Ibu hanya bisa membeli saham yang terdaftar di daftar efek syariah. Oke. Kemudian Bapak Ibu klik contohnya reguler. Nah, ini tertera ada registrasi simplifikasi dan non simplifikasi. Kalau untuk yang registrasi simplifikasi, Bapak Ibu ini wajib memiliki rekening pribadi Bank BCA seperti itu. Jadi kalau untuk yang non simplifikasi, Bapak Ibu bisa pembukaan akunnya itu bank pribadinya tidak diwajibkan BCA, tetapi kalau yang non simplifikasi, Bapak Ibu harus mengirimkan berkas atau dokumen ke kami, ke PT FAC Sekuritas. Jadi biarpun pengisiannya online, dokumen-dokumen tersebut tetap harus dikirim ke kami. Karena apa? Karena masih non simplifikasi, jadi kita harus menyimpan atau mengarsipkan file fisiknya di kami. Kemudian kalau kita yang pilih simplifikasi, saya ulangkan sekali lagi, itu harus memiliki rekening pribadi BCA. Kemudian ini untuk data-datanya di sini
ada data pribadi pemohon. Nah, ini di sini bisa kita pilih cabang pembukaannya Jakarta. Nah, ini yang di sini itu ada data diri. Data diri, data pekerjaan. Terus jika semuanya sudah diisi, pastikan semua sudah terisi. Nah, ini kolomnya dicentang, klik simpan data pribadi. Selanjutnya yang ke halaman 2. Ini karena belum diisi, jadi kita tidak bisa melakukannya. Nah, ini yang halaman nomor 2 itu data pekerjaan pemohon. Kemudian, jika sudah, maka nanti yang ketiga itu ada data pasangan orang tua atau keluarga. Dan untuk yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu melakukan pembukaan opening account, yang pertama, Bapak Ibu itu harus memfoto KTP. Memfoto KTP. Yang kedua, harus swafoto atau selfie dengan KTP. Jadi itu contohnya mungkin seperti ini. Nah, ini memegang KTP terus sambil selfie. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika untuk tim kami melakukan verifikasi data bahwa betul nasabah itu sendiri yang melakukan pengisian data dan datanya sesuai dengan KTP yang dilampirkan. Kemudian harus melampirkan foto tanda tangan. Kalau untuk foto tanda tangan ini dilakukan di kertas yang putih bersih, di kertas putih bersih, terus ditanda tangan. Untuk tanda tangannya itu harus sesuai dengan yang tertera di KTP. Kemudian kalau sudah oke, semuanya diupload. Nah, ketika diupload, pastikan untuk pencahayaan atau bayangan pada saat memotret itu atau memfoto itu katakanlah bersih atau clean. Jadi agar akunnya bisa segera diproses sehingga tidak ada reject. Kemudian jika semuanya sudah diisi, nah ini Bapak Ibu jika akunnya sudah berhasil dibuat, maka Bapak Ibu akan menerima user ID, data diri dan identitas lainnya itu ke alamat email. Seperti itu. Jadi nanti akan dikirimkan user ID, password dan PIN-nya ke email. Nah, itu bisa langsung dicoba login ke aplikasi kami di First Asia Capital atau FAS. Andaikan katakanlah Bapak Ibu sudah punya akunnya, maka bisa klik di sini di website juga yang WebOLT. Kalau andaikan Bapak Ibu menggunakan mobile atau yang di HP, itu bisa cari kata kuncinya First Asia Capital untuk aplikasi kami, untuk aplikasi FAS. Mungkin kalau dari saya untuk gambaran pembukaan account itu aja Pak Budi. Oke, Pak, ini saya ulangi ya Pak Tri. Ya, Kalau kita punya BCA berarti cuma perlu yang disimplifikasi ya, nggak perlu ya, data apapun ya. betul Pak. Jadi kita nggak perlu mengirim berkas. Jadi kalau untuk yang simplifikasi itu pembukaannya sudah dilakukan secara online. Oke, tapi itu harus punya rekening BCA, yaitu udah pasti. Ya, harus punya rekening BCA terlebih dahulu. Kalau yang tidak punya rekening BCA, berarti mau nggak mau mereka harus kirimin file-file yang tadi disebutkan di non simplifikasi. Betul Pak. Jadi ketika sudah isi data, maka akan menerima email. Nah, itu dokumen-dokumennya di print out, ditandatangani lagi, nah dikirim ke kami, ke FAC Sekuritas. Oke, nah itu Untuk yang kalau non simplifikasi. yang syariah bagaimana, Pak? Kalau syariah juga sama Pak. Berarti dia lebih Prosesnya. ke arah mungkin dia harus punya rekening BCA syariah dong berarti. Kalau untuk di kami, ini untuk persyaratan yang simplifikasi, wajib memiliki rekening pribadinya Bank BCA. Oh, Karena kan tidak. kalau dari yang kemarin itu peraturan dari Bursa Efek, dari tim syariah juga, kalau andaikan untuk RDN-nya yang belum syariah juga masih diperbolehkan. Seperti itu sih Pak. Oh, oke. Nah, Iya. untuk username ID segala macam tuh begitu semua registrasinya selesai itu langsung dapat atau mesti nunggu berapa lama? Itu kalau untuk di kami, proses pembuatannya itu kurang lebih sekitar 2 hari kerja Pak, 2 sampai 3 hari. Itu langsung udah Ya, nanti akan terima email balasan seperti itu. oke. Nah, berarti tinggal itu langsung RDN atau baru user ID toh? Itu udah siap digunakan. Jadi untuk RDN-nya juga sudah jadi. Oh, berarti dalam 2-3 hari itu RDN semua, tapi itu mungkin dengan syarat yang simplifikasi yang BCA kali ya. Betul, betul yang simplifikasi. Lalu ketika melakukan verifikasi data, katakanlah
semua datanya di ACC, tidak ada yang perlu upload ulang atau yang di reject. Seperti itu, Pak. Karena Oh, beberapa pengalaman itu kemarin ada nasabah yang terkendala itu di fotonya tidak jelas, terus tanda tangan di KTP-nya yang dilampirkan tadi, tanda tangan yang ya. dilampirkan dengan yang tertera di KTP berbeda. Seperti itu sih, Pak. Kalau dari beberapa pengalaman nasabah itu. Oke. Nah, kalau kalau ngelihat tadi pembukaan aplikasi, ini berarti agak susah kalau dilakukan di desktop ya atau laptop ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan transaksinya di desktop, itu bisa klik yang ini, Pak, desktop OLT. Bukan yang open open account-nya. Oh, open account-nya. Heeh. Open account-nya iya, memang kita bukanya di sini, di website, di Eh, fhsekuritas.co.id. nggak bukan maksudnya kan dia kita harus upload selfie segala macam ya. Berarti kan itu Oh iya, iya. harus mau nggak mau harus ada laptop yang ada kamera atau Iya, betul, Pak. macam itu Jadi ya. direkomendasikan menggunakan handphone. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, mengenai itu username, ID segala macam begitu udah jadi berarti kan semua semua fasilitas sudah bisa dipakai ya, Pak. Iya, betul, Pak. Sudah bisa dipakai, tinggal katakanlah deposit ke RDN. Oke. Nah, oke, oke. Nah, itu untuk pembukaan akun kan kurang lebih harusnya udah pada mengerti lah ya. Nah, apa yang menjadi fasilitasnya FAC dibandingkan dengan sekuritas? Sebentar Pak, izin menambahkan terkait pembukaan akun tadi ketika Ya. kita menggunakan mobile phone, itu jangan lupa berikan izin ke aksesnya untuk mengakses kamera seperti itu. Jadi Oh, untuk akses kamera, untuk akses upload gambar atau foto, jadi biar ibaratnya lebih smooth aja Pak saat pengisian data. oke, oke. Itu biasanya kan ditanyain di awal ya, Pak. Ya betul betul. Apakah Anda biasa itu harus kita klik Ya. ya seperti itu. Oke, sip. Baik. Lanjut, Pak. Untuk itunya kelebihan dibandingkan dengan sekuritas lain? Kalau untuk kita kelebihannya kita itu kuat di produk riset kita, Pak. Contohnya ini untuk daily research. Nasabah bisa download di sini untuk rekomendasi saham hariannya. Tinggal klik, tinggal download di sini. Ah, ini Pak, langsung terpampang. Yang kedua, untuk admin kita atau tim admin kita, tim CS kita itu fast respon. Bapak Ibu ini bisa chat melalui via WhatsApp only. Jadi ketika ada kendala atau pertanyaan bisa menanyakan via WhatsApp kita. Kemudian kita kalau untuk kelebihan juga di mana kita sudah melayani nasabah katakanlah dari beberapa tahun lalu, jadi kita sudah terbiasa untuk memberikan jasa seperti ini. Kemudian kalau untuk tim riset kita, kita juga memberikan grup khusus untuk nasabah FAC Sekuritas di mana itu yang membahas market outlook, nah itu seperti market outlook mingguan, view-nya terkait IHSG dan saham pilihannya. Kemudian kita ada bedah emiten yang menjelang ingin IPO. Kemudian ada saham pilihan khusus nasabah yang memiliki akun margin seperti itu sih Pak. Kalau untuk saham pilihan untuk nasabah juga di grup juga tersedia seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan, Pak. Komisi fee beli jualnya bagaimana, Pak? Kalau fee kita di 0,18 Pak. Fee 0,18, fee jual 0,28. 18 dan 28 ya. Ya. Oke, kurang lebih begitu, Bu. Ada teman-teman ada pertanyaan nggak buat FAC? Kalau ada itu langsung ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin, Pak? Kalau untuk yang di kami itu tadi grup nasabah itu sifatnya dua arah. Jadi kalau untuk nasabah itu bisa katakanlah langsung chat atau bertanya dengan tim riset kita. Jadi ketika masuk grup WA atau ketika di grup itu tidak hanya admin yang bisa kirim pesan, tapi nasabah juga bisa bebas untuk mengajukan pertanyaan. Seperti itu sih, Pak. Ya, oke. Itu WhatsApp langsung ya, Pak, bukan. Ya, grup WhatsApp kita. Nah, itu untuk syarat buat diundang ke dalam WhatsApp grupnya itu seperti apa, Pak? Kalau untuk di itu mungkin Bapak Ibu nanti tinggal konfirmasi aja ke tim CS kami. Nanti kita bantu cek di sistem, tim CS bantu sistem nanti di add ke grup nasabah. Seperti itu, Pak. Oke. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Company profile itu
ini ada pertanyaan di IG, Pak. Ini Hmm? ada company profile terkait berapa persen shareholder kayak RTI gitu, Pak. Bisa tunjukin itu mungkin kayak inilah, Pak, kayak data-data fundamental segala macam itu tampilannya seperti apa, Pak? Kalau yang itu kita di aplikasi kita sedang on proses Pak, kita sedang pengembangan terkait data-data seperti itu. Terus kalau untuk tadi yang terkait grup nasabah kita, jadi nasabah bisa request terkait ingin mengadakan kelas seperti analisa teknikal atau kelas fundamental tanpa ada biaya tambahan. Mungkin biasanya kalau untuk request kegiatan seperti itu ya Pak, dari teman-teman itu mungkin cukup mengumpulkan teman-teman itu minimal 10 atau 15 orang seperti itu sih Pak. Jadi biar kita ibaratnya mengedukasinya maksimal. Ya. Dan ketika mengadakan kelas itu apakah berbayar? Tentunya tidak. Yang penting udah jadi nasabah kita, terus ibaratnya pengen mengenal lebih jauh atau ingin diberikan edukasi, ya itu bisa kita berikan. Ya itu berarti dari nasabah ngumpulin sepakat berapa orang gitu ya, terus habis itu ngundang analisnya FAC ke mungkin tempat yang sudah ini ya, sudah mereka janjian gitu lah, Pak ya. Ya, betul Pak, seperti itu. Online atau offline seperti itu. Ya, nanti Yang penting mungkin sih ya, kalau ingin mengadakan kelas seperti itu, tentunya dari teman-teman juga komitmen lah. Katakan udah daftar 15 orang, tapi nanti pas on the spot ternyata kurang dari 15 atau kurang dari 10. Seperti itu aja sih Pak. ya walaupun gratis ya. Iya, betul. Oke, nanti mungkin ini juga kita lagi ini ya lagi nyesuaiin jadwal nanti pasti kita undang juga FAC ke live live kita nanti ada analis-analis yang bisa ini ya bisa bisa memaparkan juga ya mungkin hal-hal yang kita nggak tahu terutama Ya, data-data yang biasanya lah mereka pasti punya data jauh lebih ini ya jauh lebih dalam daripada kita betul Pak, ya kan. betul. Mungkin kalau ibaratnya yang dekat-dekat seperti ini katakanlah mungkin kelas khusus bedah emiten calon IPO atau apa seperti itu ya Pak. Jadi Ya. lebih mendalam dengan tim analis kita. Iya. Ya, ini saya lagi nungguin jadwalnya untuk kita bahas soal backdoor backdoor itu kan banyak banget. Ah, iya iya menarik itu Pak temanya Pak. Oke, Pak ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Boleh Ini Pak. deposit minimalnya berapa? Kalau di kami deposit minimal 100.000 rupiah. Oke, satu sama lah ya kurang lebih ya. Iya. Oke, nah itu habis itu kantor FAC untuk yang Jakarta di mana aja Pak? Kalau untuk kantor kami yang di Jakarta itu di Gedung Bank Panin Pusat lantai 4 Jalan Jenderal Sudirman nomor 1. Di Oke, Bank Panin Pusat Pak sebelah Ratu Plaza. Plaza. Iya. Oke, ya. Oke, ada lagi teman-teman mungkin pertanyaan untuk Pak Tri? Nanti untuk yang jadwal analis, saya udah janjian, cuma tinggal ini aja sih. Itu tinggal menunggu tanggal yang tepat sama hasil riset mereka komplit gitu kan, baru kita bisa Iya, bisa live. bisa Zoom bareng lah ya Pak. Iya, ya. Soalnya kita butuh data itu sih. Iya, betul Pak. Kan yang membedakan antara kita retail dengan yang smart money kan sebenarnya di data itu kan. Nah, jadi ya kita Iya, berharap dengan adanya kerjasama kita dengan apa dari sekuritas dari FAC, kita minimal bisa ini ya bisa dapat data yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan apa dengan yang selama ini kita ulik-ulik sendiri gitu kan. Gitu. betul Pak. Itu kan pasti kalau yang kayak gitu kan khusus jadi pendalaman materinya atau pembahasannya juga lebih mendetail. Ya betul. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini kalau Ya. biaya fee untuk pindah-pindah saham dari sekuritas lain bagaimana Pak? Biaya dari pindah saham itu biaya per saham itu 20.000 rupiah. Jadi per Per saham ya, Pak, iya. per Bukan per lot, ticker ya. bukan per lot, per saham. Ya. Nanti kan di Porto ada dua saham, nah berarti itu yang dihitung dua saham, bukan jumlah lotnya. Nah itu biaya per sahamnya 20.000 rupiah. Oke, oke. Jadi per Ya, ticker lah ya, per ya emiten. per ticker code-nya. Ah, Betul. oke, 25.000. 20.000 ya. 25 apa 20? 20.000. Oh, 20.000. Oke. Iya, Ya, jadi kalau masih ada 10 ya 200.000 gitu lah ya. ya betul Pak. Oke. Oke, teman-teman ini mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pak Tri.
Ini harusnya cukup cukup jelas ya. Maksudnya kalau kemarin kan pas habis kita posting, Pak, jadi Ya, banyak sekali pertanyaan, terutama yang, di bagian selfie-nya tuh. Selfie kadang-kadang nggak masuk, nggak bisa apa namanya habis udah selfie apa mau klik kayak klik submit gitu ya, nah itu ya. nggak masuk gitu loh. Jadi mesti di refresh lagi. Ya makanya saya daripada daripada kita bolak-balik ya. Jadi saya ngundang Pak Tri sekalian untuk bisa menjelaskan itu semua. Iya Pak, betul Pak. Terkait kendala yang seperti itu memang pernah kejadian. Makanya tadi saya infokan untuk pertama ketika melakukan pengisian data itu sudah klik memberikan izin akses itu Pak untuk Ya, membuka kamera dan upload berkas. Kemudian pastikan lagi ketika pengisian data itu koneksinya stabil aja sih Pak. Soalnya emang kalau udah ngisi data banyak tiba-tiba ke refresh, aduh harus ya, ngulang lagi kan, memang capek juga. Iya. betul. Oke, Pak ini ada pertanyaan mengenai fitur. Jadi di FAC itu ada fitur yang langsung kayak em, apa kita buy gitu, kemudian habis itu bisa pasang stop loss, bisa pasang TP, atau mungkin udah ada trailing stopnya atau seperti apa? Ya Pak, betul Pak. Di aplikasi kita, di aplikasi Fast sudah tersedia smart ordernya. Itu smart ordernya ada dua, ada yang namanya LIT, Limit If Touch, dan Trailing Stop. Nah ini bedanya apa? Kalau yang LIT ini kita katakan membuat persyaratan atau membuat trigger-trigger. Contohnya persyaratan ingin membeli atau ingin menjual. Ketika syaratnya terpenuhi, maka itu semua dikirim ke market seperti itu. Hmm. Kalau yang trailing stop itu ketika kita ingin menjual saham. Jadi khusus khusus melakukan penjualan saham. Bedanya apa sih LIT dengan yang trailing stop? Kalau yang trailing stop itu batas bawahnya mengikuti. Katakan tadi kita buat trailing stopnya di angka 200, terus kemudian sahamnya naik ke 250, nah itu batas bawahnya atau batas jual sahamnya itu berubah, Pak. Seperti itu. Oke, jadi Gambarannya untuk dia smart order kita. dia mungkin mengikuti mengikuti apa, floating profitnya kita ya. Betul, Artinya Pak. bisa Katakan diatur dalam kita buat segmentasi. trailing stopnya di Rp200. Kemudian katakan resiko yang kita mau terima itu Rp20. Berarti ketika saham 180 itu udah kejual. Tapi Ya, katakan naik ke 250. Nah, ketika turun ke 230, nah tadi instruksi kita kejualnya di 230. ya, Bedanya saya di itu, Pak. Kalau yang trailing stop. Gambaran singkatnya. ya, ya. Oke, oke. Jadi fitur-fiturnya nanti teman-teman juga masih bisa dieksplor apa namanya setelah ini berarti udah ada ini ya, udah ada download aplikasi apa Androidnya segala macam ya Pak. Android App Store-nya juga sudah ada ya. Iya, betul Pak. Untuk aplikasi mobile kita sudah tersedia untuk Android dan yang versi iOS. Tadi untuk Oh, kata kuncinya ketika pencarian di Play Store atau App Store dengan kata kunci First Asia Capital. oke. First Asia Capital. Ya. Oke. Nah, ini trailing stop-nya bisa pakai persentase atau pakai angka langsung, Pak? Kalau untuk trailing stopnya itu menggunakan angka, Pak. Makanya tadi saya contohkan Oh, harga 200, lalu kita katakan ingin menerima kerugian atau batas stop lossnya 20 poin. heeh. Nah, itu jadi pakai angka. Seperti itu sih, Pak. Oke, berarti dari awal kita mesti tentuin angkanya ya. Kalau tikernya apa kan dari di atas 500 kan sudah 5 poin nih, Pak. Itu Betul. mau nggak mau tetap tetap harus kita nyesuaiin lagi atau dia bisa nyesuaiin langsung. Ah iya, kalau yang itu harus sesuaikan lagi sih, Pak. Betul. Oke. Jadi nanti kita buat expirednya, makanya itu kalau untuk teman-teman nih atau untuk Bapak Ibu, nanti ketika membuat expired date-nya jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama nanti lupa juga. Jadi Heeh. paling nggak ya 1 minggu, mentok-mentok 1 bulan deh kalau itu. Nanti kalau udah Ya. expired dia ada reminder kan, Pak? Iya, nanti di tampilannya itu di listnya itu nanti dia muncul, begitu, Oh, Pak. oke. Jadi dalam bentuk angka, Pak Engki, bukan persentase. Iya. Oke. Ada lagi, teman-teman, yang mau ditanyakan tentang FAC, fitur apa aja yang teman-teman butuhkan, yang mungkin kemarin sempat kesulitan dalam hal pembukaan akun dan lain sebagainya.
ini kira-kira semoga bisa terjawab di pertemuan kali ini. Jadi untuk pembukaan akunnya itu tidak jadi tidak jadi masalah karena ya apa kemarin karena WhatsApp kita pas mereka melakukan pembukaan akun itu jadi banyak Pak. Maksudnya mungkin mungkin ini ada masalah juga dengan faktor usia kali ya Pak ya. Eh, apa viewer kita mungkin ada yang tidak di daerah Gen Z gitu ya tidak terbiasa untuk mengutak-atik beginian Pak. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ini kita bisa beli, ini mungkin saham untuk hari berikutnya itu mulai jam berapa, Pak? Jadi misalnya saya mau ini nih, mungkin ngejar saham-saham yang arah-arah melulu gitu ya. Saya kira-kira sudah bisa pasang posisi dari jam berapa? Oke Pak, pertanyaan menarik nih. Ini juga emang beberapa kali webinar suka ditanyain. Nah ini saya cerita waktu itu ada Pak teman saya, nasabah juga. Waktu itu dia pasang order itu di kami itu start bisa pasang order itu di jam 5 pagi. Jadi Oke. waktu itu sahamnya baru IPO, coba ngantri di arah, dia dapat. Waktu itu bisa dapat Pak. Cuman Oh, itu startnya pasang ordernya itu di jam 5 pagi. oh jam 5 pagi. Jadi Ya, untuk yang efektif hari itu, ya bukan betul. hari itu, berarti besok apa misalnya ini sekarang closing market nih Pak. Berarti saya Ya, saya kalau pasang order itu baru akan dijalankan jam 5 pagi besok. iya, baru bisa pasang order di katakan sekarang Senin. Nah, itu baru bisa pasang order di hari Selasa di jam 5 pagi. Itu udah bisa mulai start pasang order. Oke, ya. Oke, jadi kita artinya sistem akan menerima antrian itu dari jam 5 pagi, cuma nanti akan diantrikan itu pasti pada saat pembukaan market ya, Pak ya. Ya, betul, Pak. Oke. Jadi ya kalau untuk jam 5 pagi ya nasabah dapat nomor order, cuman untuk JSX ID-nya Heeh, nanti setelah menjelang bukan. opening market ya. Heeh, oke, oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Ini kita live di dua tempat, Pak. Satu Zoom, satu lagi di IG, Pak, soalnya. Saya belum ngetek Oke, Pak. IG-nya Pak Aceh soalnya. Oh iya iya, boleh Pak. Kapan-kapan kita live IG bareng. Ya, Bahas ringan-ringan boleh juga di live IG. oke, oke. Oke. Oke, Pak Tri ada tambahan lagi ini saya belum ketemu ada pertanyaan lagi nih, Kalau untuk dari saya sementara cukup sih, Pak. gitu ya. Oke, Iya, udah oke, udah baik. cukup. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi nanti pas di IG ya, saya ngetek FAC, teman-teman juga nanti bisa ini ya, bisa mungkin direct message ke FAC juga, WhatsApp juga ya ke kita juga masih nggak apa-apa nanti kan kita tetap meneruskan ke tim FAC juga untuk di follow up sama kayak kemarin lah ya. Jadi kita apa setidaknya teman-teman dari Zoom hari ini kita dapat sebuah gambaran lah kalau misalnya pembukaan rekening online ini seharusnya cukup gampang ya apalagi kalau teman-teman memang adalah eh, nasabah yang punya rekening BCA ya ini harusnya cukup mudah dan saya pikir kalau namanya rekening BCA hampir semua orang punya ya kalau di Indonesia ya Pak ya. Ya, oke, Pak Tri, thank you Pak untuk waktunya Pak. Saya mungkin harus lanjutin untuk ini ke market update-nya. Dan nanti kalau misalnya ada ini sudah dapat jadwal untuk analisnya, nanti kita dikabarin ya Pak. Oke, Pak Budi, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Ya, izin mohon undur diri dulu. Sampai ya. jumpa di lain waktu. Makasih, Pak. Makasih banyak waktunya juga Pak Tri. Salam buat yang lain Pak. Oke, teman-teman kita balik ke ini. Sebentar, saya harus share screen lagi ke ini. Oke. Ya, kita akan bahas topik kita hari ini. Sebentar, screen saya sudah sudah kelihatan teman-teman. Nah, ya, ini yang ini mungkin udah ini sekalian saya itu ya ulangi sekali lagi. Buat teman-teman yang webinar itu kita akan selenggarakan tanggal 4 Oktober pagi hari. Jadi itu hari Sabtu. Ya, nah buat teman-teman yang nasabah FAC yang tadi ya kita itu ya, itu adalah ada investasi 100.000 di situ. Kalau untuk umum adalah 500.000. Jadi ini keterangan teman-teman bisa hubungin Yuli ya. Oke, nah kita balik lagi ke topik kita hari ini. Ini dua roste yang Menteri Keuangan coba
diambil dari Bank Indonesia untuk kemudian ditaruh di bank-bank himbara. Ini gunanya apa buat di market ya? Karena Menteri Keuangan yang baru itu kan mengatakan kan dengan adanya ini likuiditas di pasar itu bakalan banjir. Kemudian habis itu nanti kita akan lihat adanya pertumbuhan perekonomian dan lain sebagainya. Nah, benar nggak seperti itu? Karena kan kita butuh tahu nih, jangan cuman seperti biasa lah ya, apa yang kita lakukan jangan cuman dengar dari satu pihak. Kemudian habis itu ya udah kita hajar aja gitu kan. Kemudian habis itu tidak terjadi apa-apa. Kenapa nih? Karena kita butuh balance kan. Data data di sini kita butuh balance kan. Jadi apa yang didengungkan oleh pemerintah udah pasti yang bagus-bagus lah. Ya, emang nggak mungkin lah pemerintah ngasih yang jelek-jelek ya dikemukakan yang jelek-jelek sehingga ya kita nggak melihat hal itu. Kita cuma lihat yang positifnya doang. Nah, cuman kita sebagai trader kita butuh dua sisi ya. Jadi dari satu sisi positifnya seperti apa, benar nggak dia akan seperti itu. Tetapi di satu sisi kita mau imbangi sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan lebih pas gitu ya. Oke, nah dari dua roste ini kita lihat ya potensi dan resikonya itu akan seperti apa. Dua roste ini dari mana? Kok tiba-tiba pemerintah punya uang segini ya? Pemerintah itu sebenarnya punya uang yang ditaruh ini kayak kita bilang idle gitu ya, yang bisa ditarik setiap saat di Bank Indonesia. Data kemarin Menteri Keuangan kita mengatakan bahwa ini ada sekitar hampir 400 sekian T itu sebenarnya idle di Bank Indonesia ya. Kemudian habis itu kan dia katakan kan ini kalau idle doang ya nggak berguna gitu kan. Nah, apakah dengan 200 T kemudian taruh di Himbara itu kemudian ada gunanya? Ya kita mau lihat ya. Nah, jadi sebelumnya dana pemerintah ini diparkir eh, apa kita bilang bersifat steril. Jadi artinya itu bisa diambil setiap saat yang saya sebut tadi idle ya. Tidak masuk ke ekonomi realnya karena memang ditaruh doang kan itu untuk sewaktu-waktu buat mungkin kayak beli SBN lah, beli inilah ya. Jadi ada uangnya untuk mungkin apa bayar utang dan lain sebagainya, bayar bunga ya. Jadi ada uangnya di situ. Jadi dia tidak menambah kredit karena nggak masuk ke real real market ya. Itu hanya cadangan likuiditas negara. Oke, jadi ada 400 sekian ya. Itu data dari Menteri Keuangan loh ya, karena kita kan nggak tahu pasti ya ada berapa data uang dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia ya. Ini sebelumnya, jadi semua itu ditaruh di dalam Bank Indonesia. Nah, kemudian oleh Menteri Keuangan ditarik ditarik dipindahin cuma 200 triliun ke bank pemerintah ya, bank Himbara. Jadi kalau teman-teman lihat ada sekitar 6 apa 7 bank ya yang ada di list itu ya. Ya pasti ada BNI, BRI, BMRI, BBTN, BRIS ya dan sebagainya. Teman-teman cek aja lah datanya ya. Jadi dia mencoba untuk keluarin dananya itu menjadi likuiditas yang ada di perbankan saat ini. Jadi ada dana murah ya ditaruh kan, ya lu tahu kan? Oh 5 bank ya, berarti yang saya sebutkan tadi ya 5 bank doang ya ya. Nah, itu itu adalah dana yang kayak kita lah, kita nabung ke bank gimana sih? Lu dapat bunga yang paling cuma kecil-kecil begitu doang kan? Ya. Nah, bunga yang ditawar di apa namanya? Mungkin yang akan didapat oleh pemerintah ya paling cuma bunga-bunga itu doang. Sama kayak kita gitu. Itu maksudnya si Menteri Keuangan ya. Jadi mereka akan dapat dana murah. Bank-bank himbara ini akan dapat dana murah. Ya, secara teori, himbara itu bisa menyalurkan ini dalam bentuk kredit produktif ke sektor real. Jadi dia punya cadangan cadangan dana baru ya ceritanya ya. Ini yang mungkin bahasa kerennya itu adalah loan to debt ya ratio ya, loan to debt ratio. Nah, sekarang posisinya kalau dia nggak taruh 200T, Menteri Keuangan nggak taruh 200T ke bank-bank himbara, nah loan LDR-nya itu untuk bank-bank himbara itu udah tinggi sekali. Ya, terakhir itu datanya sekitar 80 sampai 90%. Jadi hampir boleh bilang dia udah tidak bergerak lagi. Ya, jadi antara dana pihak ketiga dengan dana yang disalurkan itu udah hampir hampir sama gitu ya. Jadi ya udah nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau mau lihat kenapa likuiditas di pasar itu kering ya karena memang tidak ada dana lagi. Ya kita boleh katakan seperti itulah kita tidak ada dana lagi. Nah, sehingga 200T ini
Ya, nanti di kesimpulan lah ya. Ini hampir boleh dibilang ya, kalau itu banjir di pasar, itu menjadi sebuah likuiditas yang sangat-sangat cukup besar. Karena teman-teman jangan lihat 200T itu ya. Karena kalau dia masuk ke dalam sistem perbankan, dari 200T itu bisa jadi 2000T. Ya kenapa? Ya karena kalau lu habis pinjam uang, kan lu taruh lagi di bank kan, ya. Bisa jadi bank yang itu juga, bisa jadi di bank yang tempat lain kan. Nah, kemudian habis itu kalau bank cadangin, anggaplah cadangin 10% ya, sisanya dia bisa bagiin lagi. Gitu. Dia bisa apa? Dia bisa kreditin lagi sehingga ya itu akhirnya 20T itu bisa menggulung, bisa menjadi sangat besar ya. Tapi yang jadi masalah adalah pertanyaannya di lapangan itu bagaimana? Ya, jadi ini ada resiko dan potensinya. Kita ngelihat ada tiga hal ya di situ ya. Pertama adalah ini resikonya ya. Kalau kalau ternyata permintaan demand untuk kredit itu kecil, demand untuk kredit itu kecil, likuiditas ini nggak ada gunanya ya. Jadi likuiditas itu akan jadi berlimpah, tetapi loan demand-nya itu stagnan. Jadi nggak ada sama sekali. Jadi bank tidak bisa melakukan ekspansi kredit juga. Jadi percuma ya. Nah, sehingga uang itu cuma bisa diparkir menjadi dana cadangan si bank-bank himbara itu. Kenapa? Karena nggak ada permintaan. Demand untuk kredit itu nggak ada di lapangan. Kenapa nggak ada? Ya you know ya, untuk kondisi saat ini, hampir boleh bilang semua bidang usaha ya mencoba untuk ngerem dulu kan. Nah, kalau sampai dia tidak ada, kalau tidak ada demand yang berkembang, ya udah. Tidak ada, apa namanya, tidak ada efeknya ini. Efek 200T itu hampir boleh tidak ada. Kenapa? Nggak ada yang minta. Ya, jadi apa efeknya itu cuman ke likuiditas di bank itu aman, tetapi efek ke ekonominya itu nggak ada. Oke, nah ini teman-teman lihat ya potensi resikonya. Jadi kalau tidak ada kredit, tidak ada demand untuk kredit, ya likuiditas ini nggak ada gunanya. Oke, yang kedua adalah kalau seandainya dipaksakan, bisa jadi mereka akan menurunkan kualitas dari debitur. Yang penting kesalur kayak kur ya. Teman-teman lihat ya kredit usaha rakyat tuh itu yang penting kesalur aja udah. Karena apa? Pemerintah ngasih target kan. Ya. Nah, demikian juga dengan Duras T ini, lu kalau mau lihat dia dia benar-benar berputar, maka ya mereka harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Jadi bisa jadi karena kondisi ekonomi yang lesu saat ini ya, daya beli rendah, ekspornya turun, sektor real juga dalam keadaan waspada, ya hati-hati. Ya, jadi bank bisa jadi eh, ya susah kan untuk menyalurkan kreditnya kan. Kita bilang apa ya, males lah ya untuk menyalurkan kreditnya karena kita bisa naikin tingkat NPL-nya. Tetapi kalau dipaksakan maka dia bisa longgarin longgarin kualitasnya, kualitas untuk debiturnya dilonggarin sehingga resiko gagal bayar itu bisa gede. Oke, teman-teman nanti tinggal lihat lah. Ini cuma resiko-resikonya doang ya. Nah, kalau sampai itu dilonggarin, gagal bayar gede, NPL-nya tinggi, maka itu akan menimbulkan masalah baru di lapangan. Ya, oke, itu resiko yang kedua ya. Nah, resiko yang ketiga adalah crowding out ya. Crowding out terbalik itu maksudnya gini. Teman-teman udah tahu ya, Menteri Keuangan sudah bilang ke Bank Himbara, gua kasih lu 200 state, tetapi lu tidak boleh balikin lagi ke instrumen pemerintah. Ya lu nggak boleh beli SBN, lu nggak boleh beli ORI. Ya karena selama ini yang dilakukan oleh eh, perbankan agar ya kalau lagi letih lesu begini ya agar dia tetap mendapatkan pemasukan, ini yang kita sebut sebagai net interest margin. Maka cara paling aman, paling risk free ya yang tanpa risiko atau bebas risiko adalah dia dana pihak ketiga dibelikan SBN, dibelikan instrumen pemerintah, obligasi kah, apa ori lah dan lain sebagainya. Kemudian mereka mendapatkan bunga, itu aman. Ya, nah yang yang menjadi peringatan oleh Menteri Keuangan adalah tidak boleh dibelikan ke SBN. Nah, kalau tidak boleh, berarti kan dia harus dipaksakan ke kredit, ya, dipaksakan ke kredit. Nah, jika tidak ada peminat, maka itu cuman menjadi likuiditas perbankan. Jadi tidak ada produktivitasnya di situ. Oke, ini adalah resiko dan potensi yang terjadi di lapangan.
Oke, ini resikonya ya. Jadi ya teman-teman lihat ya, demand untuk kreditnya kalau tidak ada, lu percuma lu kasih kasih likuiditas di situ juga percuma. Ya, kecuali dipaksakan. Ya, ini butuh kita update. Ya, jadi jangan sampai cuman oh oke, berarti ini ada berapa T ya. Oke, udah beli BBRI, beli BBNI, beli 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 yang penting beli dulu gitu kan. Urusan apa yang begini-gini nanti ya. Teman-teman boleh beli, nggak ada masalah beli karena itu sebuah katalis yang jelas bisa menggerakkan kan. Tetapi lu butuh update agar gue masih bisa stay nggak di situ. Jadi begitu resiko-resiko itu ternyata terjadi, itu kan tinggal jatuh doang, ya paham ya? Jadi kalau teman-teman lihat ya dari posisi smart money, dia nggak mungkin akan masuk ke dalam emiten-emiten Himbara kalau dia melihat data-data ini tidak mendukung untuk pergerakan harganya si Himbara. Gitu. Kalau lu lihat dari ini ya data-data yang ada ya, lu lihat makronya, data-data makronya, apakah ini mendukung untuk uang itu akan benar-benar beredar dan dia bisa bergulung dan akhirnya bisa menggerakkan perekonomian. Ya ini kan risikonya. Oke, ini negatifnya. Kalau demand yang nggak ada, kemudian dipaksakan harus ya, harus ada di pasar nih. Ya udah, berarti kan dia harus menurunkan kualitas debiturnya. Kalau kualitasnya diturunkan, itu kan berarti kan dia sedang mengorbankan EPS-nya, dia sedang mengorbankan semua data-data fundamental ke depannya. Tuh, terutama di NPL-nya. Lu lihat kasusnya si BBKP. Ya, kenapa BBKP setelah naik kemudian habis itu anjlok? Karena data NPL-nya kan, berarti kan data kualitas debiturnya yang dipertanyakan. Jadi artinya kalau misalnya sekarang dia, kalau kreditnya tidak bisa dia tingkatkan dalam hal jumlah maupun kualitas, maka NPL-nya tetap akan gede. NPL yang gede itu kan berarti kerugian untuk si bank itu sendiri kan. Ya, nah kalau lu kerugian berarti kan lu mau harus tutupin. Kalau kalau induknya tidak kuat, habis kan. Ya lu jangan pikir kalau karena Imbara ini adalah bank pemerintah udah pasti akan ditolong. Kalau apa pemerintah menolong itu berarti kan dia likuiditas yang tadinya harus dipakai di tempat lain itu cuma buat nolongin perbankan gitu kan. Jadi otomatis ada likuiditas-likuiditas yang harusnya bisa menggerakkan ekonomi menjadi tidak efektif gitu. Ya, jadi ini yang teman-teman perlu perhatikan. Tidak bisa bank atau himbara-himbara itu mengorbankan kualitas hanya untuk mengejar apa target-target yang dibebankan oleh pemerintah ke Himbara itu. Ini yang kadang-kadang dibilang apa BUMN itu kan jadi kayak sapi perah ya. Ya pokoknya udah gua masukin ke situ, lu cari ya. Ya itu urusan lu soal kualitas dan sebagainya. Itu kurang lebih terkesan seperti itu. Ya. Oke, implikasinya ini kalau berhasil. Ya, implikasi kalau berhasil. Jadi kalau misalnya dari 200 T itu kita boleh katakan betul likuiditas di bank-bank himbara menjadi agak longgar ya. Jadi ada likuiditas tambahan. Kenapa? Kenapa kita bilang ada likuiditas tambahan untuk bank-bank himbara? Karena dia punya LDR ya, loan to deposit ratio itu otomatis bisa turun. Ya, bisa turun berarti kan dia punya likuiditas tambahan untuk nyalurin kredit. Kalau untuk sekarang itu posisinya itu 80 sampai 90%. Saya kalau tidak salah ya antara bank BNI atau Mandiri ya yang 93,5%. Teman-teman cek deh. Ya, itu artinya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedangkan em, bisnis utamanya si perbankan itu adalah bagaimana caranya gue nyalurin dana pihak ketiga yang ada di dalam tabungan-tabungan mereka itu ke kredit sehingga mereka bisa dapat net interest margin. Itu kan adalah poin utama dari perbankan kan. Nah, kalau itu tidak tersalurkan ya berarti kan dia cuma akan dapat biaya-biaya operasional doang. Nah, biaya operasional pasti jauh lebih kecil lah dibandingkan dengan apa yang mereka dapat kalau mereka berhasil menyalurkan dana pihak ketiga tersebut. Ya, ini kalau implikasinya. Jadi 200T itu benar akan memberikan kelonggaran kepada bank-bank himbara itu untuk dalam hal penyaluran kredit karena ya likuiditasnya jadi ada ini bertambah, RDR-nya menjadi lebih turun. Ya, ini yang kita akan lihat. Kalau itu berhasil disalurkan dan kualitas kreditnya bagus, itu jelas akan mengubah
atau menggerakkan fundamental dari si bank-bank himbara itu jelas ya. Ya, tapi ya itu balik lagi kan, ada nggak demand untuk kredit itu? Ya, kalau tidak ada ya balik lagi ya, cuma akan jadi likuiditas doang. Nah, untuk pasar pasar uang, kita akan kebanjiran likuiditas. Betul, dia akan bisa menekan suku bunga. Ya, suku bunga antar bank, ya PUAB, JIBOR itu otomatis akan turun. Itu jelas itu akan bagus untuk suku bunga jangka pendek ya, tetapi tidak otomatis membuat ekonomi bergerak karena sektor real nggak berminat berutang itu dulu. Ya, jadi kita tetap bolak-balik tetap kita melihat adalah demands. Ya, demands untuk kreditnya ada apa enggak? Kalau demands untuk kreditnya tidak ada, saya rasa sih pasti ada lah demand untuk kredit. Ya, cuman berkualitas atau tidak gitu loh. Ya, kalau dia tidak berkualitas, jadi ya makanya itu uang 200 juta itu 200 T itu sebenarnya hampir boleh ya tidak akan terlalu banyak menggerakkan pasar ya. Nah, itu nanti belum lagi kalau misalnya kita bicara mengenai inflasi. Ya, inflasi. Seandainya kualitas kredit kita kita turunkan, mereka turunkan, kemudian habis itu kredit yang mereka dapat itu cuma untuk untuk konsumsi, ya untuk konsumsi, maka efeknya adalah ke inflasi, bukan ke pertumbuhan. Ya, teman-teman bisa 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 itu ya bedakan ya. Jadi artinya kalau demand kredit di di pasar itu ada, tetapi tidak berkualitas. Artinya dia cuma pinjam uang kemudian habis itu untuk konsumsi habis ya. Otomatis yang bergerak itu adalah inflasi bukan pertumbuhan. Ya, bukan growth dari ekonomi. Mungkin dalam jangka pendek itu kelihatannya bertumbuh. Kenapa? Karena ada uang yang dipakai di konsumsi. Ya, ada uang yang dipakai di konsumsi. Iya, benar. Dalam jangka pendek dia mungkin akan kelihatan seperti ada pertumbuhan di sana. Tetapi kalau diiringi oleh inflasi, jadi teman-teman udah tahu bahwa 200T ini sebenarnya larinya ke konsumsi. Ya, jadi ya, kalau teman-teman lihat dalam 1-2 bulan ke depan, di mana inflasinya bergerak naik, ya bergerak naik, ya artinya uang ini lebih ke arah konsumtif dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Mungkin dalam waktu pendek, jangka pendek, itu pertumbuhan ekonomi juga akan kelihatan. Kenapa? Karena ada 200T yang dipakai untuk konsumsi. Gitu. Karena ini benar-benar masuk ke konsumsi, oke? Itu sama kayak teman-teman lihat MBG lah. MBG kan ada sekitar 700 triliun ya. 700 triliun itu berarti satu harinya itu kurang lebih hampir 1 sampai 2 triliun itu harusnya beredar di pasar, ya. Beredar di pasar. Ini jelas akan bisa menggerakkan perekonomian, ya. Tapi dengan syarat benar-benar dipakai ada di pasar bukan ketemu di sekelompok orang kemudian yang digelontorkan ke pasar itu paling cuma tinggal 20-30% gitu ya, tapi itu benar-benar brok gitu. Coba bisa bayangkan kalau misalnya di sebuah daerah. Ya kita kalau kalau Jakarta mungkin beberapa miliar nggak terlalu efek ya. Tapi kalau dia bisa misalnya anggaplah ya salah tiga gitu ya. Salah tiga misalnya dapat eh, anggaplah 1-2 M setiap hari. Itu jelas akan meningkatkan ini ya apa perekonomian di tempat itu. Kan yang didengung-dengung oleh MBG itu kan adalah mereka beli sayur itu langsung di pasar, langsung di UMKM, kemudian habis itu ya semua perlengkapan-perlengkapan segala macam itu belinya juga langsung di ini ya ya, di pedagang-pedagang lokal kan. Itu jelas akan menggerakkan dari 1 triliun itu setiap hari itu beredar di seluruh Indonesia. Ya, ya. Kalau kota-kota besar mungkin tidak terlalu kelihatan, tetapi kalau itu masuk ke kota-kota kecil, ya kota-kota kecil itu jelas akan bergerak. Gitu. Ya, nah pergerakan-pergerakan ini walaupun dia kecil, tapi kalau riaknya itu setiap hari terjadi, jelas itu akan menggerakkan. Nah, itu sama kurang lebih 200T ini, ya 200T ini kalau cuma dipakai untuk konsumsi, ya betul, memang dalam beberapa bulan ini kita mungkin melihat ada growth yang naik, inflasi yang naik. Ya, tetapi ini tidak menyelesaikan solusi karena kualitas kreditnya itu tidak mampu menggerakkan perekonomian secara stabil. Gitu. Dan sekarang rodanya kan hampir boleh dibilang tidak bergerak kan perekonomian kan, ya. Nah, maksudnya 200T ini minimal dia bergerak loh. Kalau dia bergerak kan dia bisa menggerakkan roda-roda yang lain.
Ya, tetapi kalau dia bergerak cuman untuk konsumtif, ya berarti kan dia cuman untuk sementara doang. Gitu. Nah, teman-teman bisa bisa membayangkan MBG lah ya. MBG itu setiap hari digelontorin 1 T. Ya mungkin kalau dia gerak rodanya mungkin berapa derajat gitu ya. Tetapi kalau setiap hari bergerak berapa derajat berapa derajat itu kan otomatis ya kalau lama-lama kan dia pasti akan menggerakkan semuanya. Gitu. Itu tujuannya likuiditas. Ya itu tujuannya kenapa digelontorkan ke bawah. Tapi ya ini ya yang makanya ini kalau misalnya balik ke MBG ya kita berharap dana sebesar itu kan 30% kan untuk operasional kan, berarti 70% itu harusnya ada di pasar. Jadi 70 kali 700 itu harusnya ada 490 triliun itu ada di pasar selama 1 tahun. Ya, itu jelas akan jauh lebih besar daripada 200 T ini malah. Ya, dan dia bisa bergerak di semua lapisan masyarakat. Ya ini yang kita kita mau ya 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 tinggal dipantau bareng-bareng aja. Ya apakah dia bisa 100%? Kalau dia bisa 100% dari 490 triliun itu benar-benar dipakai di pasar, ini jelas akan menggerakkan perekonomian. Ya, tetapi kalau misalnya ini dari 490 triliun masih disunat lagi, kemudian eh, lari ke pasar setahunnya cuma 100 T, ya mungkin nggak berasa apa-apa. Lu coba bayangin 100 T bagi 30 provinsi, kemudian bagi 365, mungkin tiga, ya pokoknya bagi dalam setahun itu masuk ke pasarnya cuma berapa berapa doang kan? Gitu ya. Ya teman-teman bisa 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 ngeliat itu ya. Nah, untuk pasar modal, ya untuk pasar modal, jadi investor kita bisa menafsirkan ini sebagai sebuah sinyal. Ya, sebuah sinyal kalau pemerintah itu kehabisan jurus fiskal atau moneter biasa. Ya, jadi yang biasa-biasa yang kita lakukan itu ya udah selesai gitu. Contoh misalnya kayak sebenarnya kayak MBG itu adalah jurus fiskal yang sangat ini sangat powerful menurut saya. Kenapa? Karena itu dia langsung menyentuh kalau kalau benar-benar dilakukan sesuai ini ya, sesuai apa sesuai programnya ya, itu langsung menyentuh ke UMKM. Ya dia beli beli itunya di pasar. Ya saya yang mungkin yang mungkin kelihatan itu kayak susu lah ya. Susu beberapa pedagang susu kan udah bilang kan ya memang dia terjadi peningkatan lumayan kan. Karena em, si apa si satuan-satuan dapur-dapur itu benar-benar beli beli langsung ke situ. Jadi ini cukup inilah ya, cukup programnya cukup bagus, tinggal pelaksanaannya aja ya. Jadi ini ini yang kita bilang ya. Jadi kalau untuk pasar modal kita melihat adalah sebuah sinyal kalau pemerintah itu kehabisan jurus fiskal atau moneter sehingga mendorong bank untuk memberikan kredit sebagai opsi terakhir. Ya, tetapi masalahnya adalah kalau kreditnya macet, tekanannya ke bank-bank himbara itu. Ya, kalau kredit terserap, betul dalam jangka pendek stimulus ekonomi itu akan terangsang. Jadi yang saya bilang tuh tadi roda-roda itu jadi jalan gitu. Walaupun mungkin jalannya sekarang beberapa perusahaan-perusahaan gede ya, tapi kalau dia bergerak itu otomatis kan akan menggerakkan roda-roda yang lain gitu, ya. Oke? Nah, ini implikasinya. Nah, kemudian habis itu kesimpulannya kita adalah ini bukan injeksi gratis, ya. Ini bukan injeksi gratis, tetapi ini adalah paksaan kebijakan agar dana itu tidak mati di Bank Indonesia. Ya, kenapa kita bilang paksa? Karena demand untuk kredit itu hampir boleh dibilang tidak ada di pasar sebenarnya. Untuk saat ini ya, kita melihat itu lebih ke arah kehati-hatian itu luar biasa. Ya, jadi efektif atau tidaknya dana 200T ini adalah tergantung dari demand kredit itu sendiri, permintaan kredit itu sendiri. Jadi kalau sektor real nggak berani berutang, maka ya udah efeknya itu nggak ada. Ya efeknya itu nggak ada. Efeknya cuman, oh ya Bank Himbara punya likuiditas. Itu toh. Ya, nah kalau dia tidak bisa beli SBN, ya udah berarti kan dia ya kalau dana tabungan berapa sih? 7-8% ya setahun ya. Jadi ya dia terpaksa harus keluarin uang segitu untuk jadi biaya bunga. Ya, ya ini tinggal tinggal itulah tinggal si perbankan itu BUMN bank-bank BUMN ini berani seperti apa. Kalau dia cuman akhirnya udahlah daripada risiko ya.
ya, nyalur-nyalurin begitu, udah kita simpan aja lah, udah keluarinnya 7-8%. Berarti kan ada resiko di mana pertumbuhan laba di perbankan BUMN itu jelas akan turun. Ya kalau mereka ya orang nggak ada, ya kecuali mereka ini tadi ya berani beresiko mengorbankan kualitas kredit. Oke, nah resiko jangka menengah adalah Himbara terpaksa ambil resiko kredit lebih tinggi, NPL-nya naik. Ya kita tinggal lihat aja nih. Ya kalau dia paksain, ya berarti kan ada potensi kenaikan NPL. Karena kualitas kreditnya pasti akan diturunkan. Gitu. Ya sama kejadian kayak KUR lah. KUR itu kan sebenarnya yang penting harus targetnya masuk gitu. Jadi yang penting keluar semua. Gitu. Nah, masalahnya adalah teman-teman kalau misalnya punya data ya NPL KUR itu berapa? Ya apakah apakah tinggi atau apakah malah malah cukup rendah gitu kan? Ya tinggal teman-teman lihat ya. Dari sisi makro, langkah ini adalah upaya darurat sebenarnya. Apa upaya darurat untuk menggerakkan ekonomi. Jadi kayak kayak gini lah ya. Kan Menteri Keuangan kan sudah ngomong kan, ah gampang 8%, gue bisa ya, gue bisa ini ya. Nah, cuman kalau dia pakai langkah ini jelas bukan langkah yang menghasilkan pondasi yang cukup bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Ini cuman ya injek aja. Yang penting dalam waktu dekat, lu lihat nih, gue hebatnya, ya kayak gitu ya, ngomongnya kayak gitu ya. Karena ya kita nggak tahu lah ya. Karena track recordnya juga kita nggak bisa lihat ya, tapi ya ya udahlah kita tinggal lihat aja seperti apa nanti langkah-langkah selanjutnya ya. Jadi ini langkah upaya darurat kalau kita bilang untuk menggerakkan ekonomi dari sisi likuiditas. Tetapi sebenarnya masalah intinya adalah di demand-nya, ya demand size-nya itu ada, daya belinya ada nggak, kepercayaan bisnis ada nggak, kepastian hukumnya ada apa nggak. Nah itu semua itu butuh digenjot sebenarnya. Ya, jadi artinya kalau lu sumbangin likuiditas 200 T, tetapi di satu sisi lu genjot juga apa ada seenggaknya ada sedikit lah ya sedikit titik terang gitu kalau ekonomi akan bagus gitu ya. Jadi pengusaha itu berani untuk mengambil resiko untuk ekspansi. Tapi kalau enggak, ya udah. Teman bisa lihat sekarang ya, kondisi sekarang aja di Bursa Efek Indonesia. Emiten-emiten itu bergerak karena ekspansi bukan? Enggak kan? Karena sebuah narasi, bukan karena ekspansi. Gitu. Lu lihat apa? Ya lu lihat apa perusahaan mana yang ekspansi? Itu aja dulu. Ya kalau teman-teman cek semua apa semua data-data yang ada, kita lebih digerakkan oleh narasi story dibandingkan dengan ekspansi perusahaannya. Ya kita nggak dengar lagi kan ada pembangunan pabrik baru. Ya coba bayangkan Antam sama CATL. Ya mau bangun smelter nikelnya itu baru akhirnya di akhir September itu juga belum tentu menurut saya belum tentu akan jalan juga. Itu baru bangun loh. Ya, baru bangun. Nah, apa yang lu lihat untuk ekspansi apa ekspansi komoditas? Ekspansi komoditas mungkin ada lah di daerah bauksit karena memang kebijakan pemerintah ada di situ. Karena mereka makanya mereka tariknya ke situ. Ya kalau kalau bertahan di batu bara kan udah nggak mungkin kan. Nah, karena itulah makanya mereka bergeser ke EBT ya, bauksit ya, kemudian apa produk-produk hilirisasi. Ini yang kita lihat. Tapi kalau misalnya lu lihat apa perusahaan-perusahaan di luar komoditas, itu ekspansinya kan hampir paling tidak ada. Ya, tidak ada ekspansi di situ kan. Ambil contoh lah misalnya kayak gini. Unilever, lu lihat dia ekspansi nggak? Ya setelah udah diombang-ambing semua dengan boykot dan lain sebagainya, ada ekspansi di situ? Ya nggak ada. Kemudian ya oke ya yang sejenisnya aja kayak Indofood dan lain sebagainya. Ada nggak mereka melakukan ekspansi? Mayora ada ekspansi? Ya hampir benar kita tidak mendengar ya. Ya kenapa? Karena ini adalah perusahaan-perusahaan yang emiten-emiten yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita semua kan. Ekspansi itu nggak ada. Nah kenapa mereka tidak ada ekspansi? Ya karena memang tidak ada permintaan. Ya ini kalau kalau kita lihat ya, jadi tidak ada permintaan. Jadi otomatis pemerintah harusnya bisa membuat di sini nih insentif yang digerakkan oleh pemerintah dari tahun lalu itu adalah konsumsi, konsumtif, yaitu apa? Pembelian mobil listrik. Ya, insentifnya kan di situ.
Ada insentif yang lain, kita nggak melihat ya insentif yang lain itu jalan ya. Ya, tetapi yang untuk mobil listrik ya jelas insentifnya jalan banget. Pajak lebih ringan, kemudian habis itu bea masuk, kemudian habis itu kalau TKDN-nya tinggi, ada pemotongan lagi, ya dan sebagainya. Itu yang kita lihat kan, tapi sifatnya konsumtif. Ya, apakah bergerak perekonomiannya? Ternyata kita tidak melihat pergerakan itu. Karena itulah makanya kenapa programnya Presiden Prabowo itu yang digerakkan itu adalah yang sekolah rakyat, MBG, ya, program 3 juta rumah. Itu diharapkan dia bisa menggerakkan itu loh ya. Kalau 3 juta rumah dikonstruksi, kalau konstruksi lu tahu sendiri ya pekerja-pekerja itu seperti apa. Kalau lu lihat MBG kan sasarannya UMKM. Ya, UMKM artinya UMKM ya itu adalah rakyat-rakyat jelata lah ya. Jadi kita bisa nyentuh langsung ke situ. Kemudian habis itu kalau lu lihat sekolah rakyat, ya, sekolah rakyat, berarti ada pembangunan sekolah rakyat, kemudian perbaikan SDM-nya. Itu semua itu mencoba untuk masuk langsung ke apa ya, ke lapisan lapisan yang memang dibutuhkan untuk stimulus ini, gitu kan? Nah, makanya kenapa teman-teman butuh jaga ini nih, ya dari atas ini anggaran ke atas itu sampai ke bawah eh, itu kalau bisa ya utuh. Jangan jangan kayak seperti biasa kan. Corong dari atas mah gede ya, turun sampai ke bawah mah udah nggak tahu, tinggal aduh apa eh, tinggal mencet ya. Jadi ini yang butuh teman-teman perhatikan ya. Jadi ini adalah sifatnya adalah uang tadi sifatnya itu lebih ke arah sinyal daripada game changer. Ya. Jadi pemerintah yang ingin menunjukkan kami banjiri likuiditas, tapi kalau dunia usaha tidak minum ya tetap kering. Ya, jadi ya, makanya sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah yang ini, yang dunia usaha. Jadi program-program pemerintah itu harus bergerak dulu. Dan itu benar-benar itu ya masuk ya. Dana itu benar-benar masuk. Kayak tahun ini MBG, dana MBG kan hampir boleh bang kering banget kan, nggak benar-benar nggak berasa kan. Padahal 70 triliun lebih loh. Tapi nggak gitu berasa di lapangan gitu. Nah sekarang 700 triliun. Jadi artinya sudah 1000% ya. Ya 1000% ya, kita mau lihat itu dia apa akan bergerak seperti apa. Jadi ya akhirnya ya tanpa demand kredit 200T itu cuman parkir. NIM pasti akan tertekan. Kenapa? Tadi yang saya bilang kalau dia nggak mau korbanin kualitas, maka otomatis dia harus keluarin ya 7 sampai 8% bunga untuk bayar ini ya dana itu. Ya, jadi otomatis ya pasti NIM-nya akan tertekan, valuasi bank itu pasti akan turun. Kenapa? Karena labanya itu kesedot, cuma buat bayar bunga doang kan. Walaupun murah, tetapi nggak ada papanya kan. Nah, kalau itu terjadi, ya udah pasti nanti akan koreksi lagi ya indeks harga saham gabungan. Ya, jadi oke, dengan demand yang nyata, NPL terkendali itu akan jadi booster. Nah, otomatis ya ini semua kan harus ada apa di lapangan harus kelihatan ya antara omongan dengan aksi dengan data itu itu sinkron. Ya kalau cuman ngomong gede doang, semua orang juga bisa, saya juga bisa jadi menteri keuangan kalau begitu mah. Ya, ya jadi jangan sampai itu cuman percikan-percikan api yang cuman sebentar doang habis itu udah nggak ada. Ya, nah nanti jangan-jangan 200T malah akhirnya jadi hilang. Hilang sih nggak mungkin lah ya. Kenapa? Karena itu kan lu kayak taruh di tabungan kan nanti tinggal tarik setiap saat kan. Cuman kan kalau itu jadi NPL, itu kan jadi masalah baru gitu ya. Oke, kuncinya bukan di likuiditas tapi keberanian dan kelayakan kredit ya. Berani nggak si Embara itu mencari benar-benar tanpa mengorbankan kualitas kredit itu ya. Ini mungkin salah satu sebabnya kenapa BCA nggak mau terima kali ya. Atau BCA nggak memang nggak diikutkan ya. Kenapa? Karena untuk dapetin kredit dari BCA kan setengah mati ya, ya kan? Nah, kalau misalnya si Bambang Himbara itu tetap bisa kekeh ya dengan aturan seperti itu, ya tapi demand kreditnya tetap ada, ya itu mungkin bagus. Ya, jadi skenario manapun, apa yang mau kita lakukan, ya disiplin pada data, ya sinyalnya, eksekusinya. Ya, jadi ini mungkin ya nanti akan membedakan. Jadi kita nggak, oh lihat 200T, oh kemudian habis itu bank-bank BUMN naik, oh nah kita kejar di situ.
Jadi kita nggak melakukan itu. Yang kita mau itu adalah ya datanya harus berimbang. Kayak misalnya kita mau masuk ke MBG aja ya. Ya kita ngomong data di sini ya. Kalau kita mau masuk ke MBG aja, itu program bagus banget. Kayak ini kalau 700T itu benar-benar bisa turun sampai ke lapangan itu bagus banget. Karena itu jelas akan menggerakkan perekonomian. Ya tetapi skeptisnya kita adalah ya you know lah ya. Dari atas mah gede, turun sampai ke itunya ya itu. Ya jangan sampai UMKM itu cuma dapat mencretannya doang. Ya bukan utuhnya. Ya kalau cuma mencret doang ah, ya cuma penyakit doang gitu ya. Tapi kalau dia bisa dijalankan dengan bagus, itu gede. Itu jelas bagus banget. Ya, oke. Nah, coba bayangkan kalau kalau sampai kreditnya cuma disalurkan ke Koperasi Merah Putih dan Perumahan, ya nggak tahu sih ya em, apa seberapa gede. Tapi ya yang pasti kita butuh datanya. Ya kita butuh data. Nggak masalah. Saya kita nggak pernah itu ya, nggak pernah bilang, oh nanti akan terlambat kalau dia datanya semua udah benar dan lain sebagainya. Nggak akan terlambat. Bahkan dengan 200T ini, kalau seandainya itu jadi likuiditas di lapangan dan itu bisa menggerakkan perekonomian, gua nggak usah masuk ke bank-bank BUMN. Kita masuk ke saham-saham yang punya katalis dan story yang jelas aja, itu jelas akan bergerak sendiri. Gitu. Kenapa? Karena perekonomian itu kan ke booster kan. Ya, kalau perekonomian ke booster, jelas itu akan membooster sektor-sektor lainnya. Gitu. Jadi kita nggak perlu harus 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 berpatokan bahwa oh karena 200T ini cuma ke Himbara, maka kita harus masuk ke Himbara nggak juga. Gitu. Kalau jadi rumah 3 juta bagus. Bener, bener bagus. Dia artinya ada barang, kemudian habis itu 3 juta rumah ini kan pasti harusnya tidak diberikan gratis kan? Ya, tetapi kan itu pasti ada namanya subsidi kredit dan lain sebagainya kan. Itu jelas tetap akan bagus karena bangunan jadi gitu loh. Bangunan jadi otomatis kan berarti ada pekerjaan yang apa yang tercipta di sana. Kemudian habis itu ada aliran ya, aliran produk, barang segala macam itu pasti akan ke situ. Ya, teman-teman bisa lihat lah program-program itu sebenarnya bagus. Cuma pelaksanaan di lapangannya itu loh ya yang mau kita lihat. Jadi kalau lu kasih cuman duit doang, kasih cuman duit doang, tidak ada kegiatan di lapangan percuma. Ya otomatis ini 200T itu harusnya disertai oleh program-program yang berjalan. Kalau programnya berjalan, ambil contoh ya, ini misalnya proyek 3 juta rumah nih. Berarti kan harusnya ada lelang-lelang proyek kan? Nah, proyeknya itu lelang, dia berhasil pemegang megang apa hasil pemenangan eh, proyek ya, berarti kan dia berani mengajukan kredit kan untuk membiayai proyek ini. Ya, jadi ini berarti kan ada jalan nih, gitu kan ya. Misalnya contoh dapur-dapur MBG nih, ya dapur-dapur MBG dapat eh, clear nih ya, clear nih, gue dapatnya sekian. Jangan anggarannya 10.000, ya dapurnya cuma dapat 3.000. Itu gimana cara cara lu bermainnya gitu kan? Ya, tapi kalau misalnya oh 10.000, ya dapurnya dapat 9.000, oh itu masih wajar lah ya. Seribunya mungkin masih ada administrasi ya, you know lah, nggak mungkin tidak ada administrasi. Nah dia dapat 9.000 per anak per piring ya. Itu otomatis kan 9.000 kan diedarkan ke masyarakat. Ya, anggaplah oke dari dapur itu dia dapat 10% ya 900 dia masuk ya atau mungkin 2.000 lah dia masuk. Ya masih ada 7.000 yang beredar di pasar. Ya benar nggak? Ini ke dalam bentuk ini kan. Nah, kalau itu bergerak, saya yakin banget kita berani. Ya, kita berani untuk ngambil kredit. Karena jelas kan, kontraknya jelas kan. Karena kontrak itu kalau lu udah dipilih menjadi dapur, itu kontraknya setahun. Ya, itu mungkin ada beberapa term lah, mungkin ada beberapa bulan bisa apa di dievaluasi. Tapi kontraknya setahun. Nah, kalau lu dapat kontrak begini, lu berani nggak ngajuin kredit? Ya jelas berani dong, karena kontraknya clear gitu loh. Kontrak clear ya, berarti kan aliran dananya kelar kan? Aku ngajuin kredit untuk membiayai usahanya. Ya, paham nggak ya? Jadi harusnya harusnya mereka sinkron gitu loh. Kalau lu cuma kasih 200T doang, ini nggak jadi apa-apa di pasar. Kalau dia nggak jadi apa-apa, ya udah cuma akan jadi likuiditas untuk jangka pendek doang. Lu mungkin lihat pertumbuhan perekonomian itu terjadi sampai Desember misalnya ya, tetapi kosong
Kosong. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu kosong? Inflasi ikutan naik. Kalau inflasi ikutan naik, berarti kan sebenarnya ada aliran uang menuju ke konsumsi, gitu. Kalau enggak, harusnya inflasi kayak so-so aja, nggak bakal ada inflasi yang naik. Kenapa naik coba? Ya, kita kan nggak beli barang, nggak konsumtif, gitu. Ya, ini yang mau kita lihat, oke? Jadi dua reste ini jadi pertanyaan, ini apa artinya? Itu tidak akan ada artinya kalau nggak ada demand. Itu aja udah, ya. Jadi ya cuma akan jadi likuiditas di di bank doang. Dia tidak bisa disalurkan ya karena apa? Tidak ada minta. Ya, tidak ada minta. Kalau dipaksakan, nah resikonya adalah NPL itu jelas akan lebih memukul lagi pasar. Percuma. Gitu. Nah, kalau teman-teman melakukan research, teman-teman akan lihat sektor-sektor real itu hampir benar tidak ada ekspansinya. Kan kita butuh ekspansi kan. Ya, kita butuh sesuatu yang sifatnya ekspansif. Ya, tetapi apa yang terjadi? Yang kita lihat ekspansif itu adalah lebih ke arah perusahaan-perusahaan komoditas. Ya, perusahaan-perusahaan komoditas dan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Itu pun kalau terlaksana. Ya kalau dia tidak terlaksana, sebenarnya sih bubar juga ya. Kayak misalnya kita lihat kayak JPFA main segala macam itu kayak gitu. Ya. Nah, pengusaha butuh pemotongan pajak. Sebenarnya sih kita, kan Menteri Keuangan yang sekarang kan sudah komit ya. Kalau tidak ada penambahan pajak apapun, itu kalau udah di demo ya. Kalau enggak sih mungkin pasti akan ada. Lu mau cari uang dari mana lagi kalau bukan dari pajak? Ya, kita pasti dengan rela kasih pajak kalau ya semua jelas gitu. Kalau akhirnya dibayar kemudian habis itu cuma buat joget-joget, nanti demo lagi kan. Ya, oke, oke teman-teman. Oke, ini sekalian deh. Berapa menit ya? Eh, eh, Sampai 7.30 lah ya. Ya, oke ya. Kalau teman ada pertanyaan, silakan ya. Ya, jadi ini cukup clear ya. Kalau teman-teman lihat ya, dua stay ini sebenarnya buat apa? Sebenarnya dia ada hitungannya kok. Ada formula-formula untuk melihat apakah dua stay itu bisa menggerakkan perekonomian atau malah akhirnya jadi konsumtif. Itu ada formulanya. Cuma nggak perlu membahas membahas begituan ya. Gue lihat formulanya juga malas banget ya membahas begitu ya. Yang penting poin-poinnya aja lah ya. Jadi em, kita mau lihat adalah dua stay ini kalau tidak ada demand, akhirnya nggak ada artinya. Ya benar-benar tidak ada artinya. Lu mendingan cari gebrakan yang lain deh. Ya kayak misalnya apa uang-uang anggaran yang harusnya turun ke masyarakat itu nggak dipotong, nggak disunat ya. Itu lebih baik gebrakan-gebrakan di situ gitu. Jadi benar-benar SDM-nya kelar gitu ya. Gue ngomong gitu nggak sampai ngapa-ngapain kan ya. Ya nanti bilang kan nggak ada buktinya kan ya segala macam ya. Tapi ya kayak gitulah ya. Tapi ya kita berharap adalah apa yang sudah di anggaran di atas turun sampai ke bawah itu tetap gede gitu loh. Jadi tidak disunat kemudian habis itu dapat mencretnya doang di bawah. Nah kalau dia tidak disunat itu enak clear gitu ya. Oke. Nah berarti kita wait and see sampai pemotongan semua. Sebenarnya nggak juga Pak. Yang kita lakukan adalah ya tetap ya ngambil di saham-saham yang memang punya katalisnya. Ya kayak gini kan dua roste ini kan tadi harusnya jadi katalis yang bagus untuk Himbara kan. Bener nggak? Ya. Tapi kalau lu cek ke lapangan nggak ada demand, nggak ada demand kan apa artinya jadi dua roste itu? Ya, jadi kalau apakah ini jadi sebuah katalis? Iya, akan jadi sebuah katalis kalau dia berjalan semua dengan apa dengan resiko-resiko ini clear gitu loh. Permintaan demand sekali itu gede ya sehingga ini bisa menjadi bola salju dua roste itu dia akan gede begitu masuk ke dalam sistem perbankan. Ya, ya ngerti kan kenapa dia gede kan? Karena karena apa lu pinjem deh misalnya pinjam 10T gitu ya dapat gua nih kali 10T kan gua nggak mungkin ambil 10T itu ke simpan di bawah bantal kan pasti gua simpan lagi ke dalam sistem perbankan ya begitu gua simpan dalam sistem perbankan maka dianggap perbankan itu jadi dana pihak ketiga yang bisa disalurkan lagi gitu ya maka akhirnya menjadi sebuah apa gulungan-gulungan menjadi gede gitu loh jadi lu lihat angkanya aja
di rekening gue ada 10 T itu kan. Kemudian habis itu lu berhasil minjem ya berapa T? 5 T ya. Padahal itu uang dari 200 T itu loh. Ya, terus kemudian habis itu menggulung-gulung-gulung itu bisa 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 menjadi gede banget, bisa menjadi 1000 T, bisa menjadi 1500 T. Ya, nah kemudian habis itu kan lu nggak ngambil kredit apa nggak ngambil cash kan membayar membayar misalnya gue pengusaha nih ya gue mau membeli alat berat gitu kan kan kita nggak ambil dulu uang cash kemudian habis itu ngasih dia kan nggak kan yang yang berpindah apa angka-angkanya doang kan. Ya, jadi makanya itu kalau lu lihat ya kalau sistem ini sampai sampai sistem perbankan, sistem keuangan ini sampai gagal, ya itu makanya kenapa terjadi krisis. Kenapa akhirnya terjadi rust dan lain sebagainya, uangnya nggak ada dan sebagainya. Itu kurang lebih kayak gitu. Karena perputaran uang, lu mungkin lihat sekarang ada misalnya saham beredar itu 5.000 T, yang ada di lapangan itu bisa jadi lebih gede dari itu. Yaitu itu apa ya kalau nggak salah dibilang itu sistem kapitalisasi kan ya kenapa karena besar banget angka yang sesungguhnya sebenarnya nggak segitu tetapi karena ada sistem menjadi besar banget ya beda kalau misalnya gua harus pakainya cash kan itu pasti lu harus tarik. Lu sekarang mau tarik 1 M aja harus ngomong dulu kan ya sehari sehari 2 hari di depan. Ini kenapa? Karena gue siapin dulu dananya gitu. Kalau apalagi kalau lu ada di cabang-cabang kecil ya, jadi mereka bisa jadi nggak cukup dana gitu. Ya, dana cash segitu kan. Jadi otomatis lu mau nggak mau harus apa ngumpulin dulu. Oh, nah udah dapat gitu. Ya itu artinya apa? Artinya gue nggak punya persediaan segitu, tetapi gue bisa jadi gue sudah menggelembungkan uang yang harusnya ada ini dana pihak tiga gue segini menjadi jauh lebih besar karena gue udah salurkan kemana-mana dalam bentuk angka-angka digital di apa di inilah di buku-bukunya lu orang gitu loh. Gitu ya. Bisa juga dana Patriot Bond 2% itu kan bisa oh bisa. Sangat bisa. Makanya kan kenapa lu lihat ya 50 ini 20 T, 200 T aja itu nanti jadi sesuatu kan. Ya jadi berapa gede kan. Nah, kalau dia dapat 50 T itu nanti nanti lu lihat deh gulungannya pasti pasti jauh lebih gede lagi. Ya, belum lagi kalau misalnya mereka jaminin proyek, jaminan ini, jaminan itu ya, nah, nanti dari 50 T itu pasti akan jadi gede lagi. Itu dana murah juga gitu. Tapi yang pasti adalah tinggal pengelolaannya aja. Ya yang kalau sampai apa ngomongin Danantara ya. Kalau sampai Danantara ngelola uang dan nggak becus, selesai. Padahal ini 50 T dana murah banget tuh. Gitu. Kalau dia bisa ngelolanya itu bagus gitu ya. Cuman ya nggak tahu sih ya kenapa ya SWF itu kok bisa jadi pinjam meminjam uang gitu. Ya udah, ya kita nggak ngomongin yang tahu jauh ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Hindari perbankan, enggak juga sih Pak. Hindari himbara mungkin ya. Ya kenapa? Karena kita belum lihat gitu loh, belum lihat sebuah aksi nyata dari uang itu. Memang udah disalurkan, ya udah disalurkan berarti kan otomatis bunganya kan sudah jalan dong. Kalau benar hari ini salurkan, berarti hari ini bunganya harus jalan. Ya, ada kalau misalnya mereka tidak bisa menyalurkan itu, otomatis itu efeknya ke NIM, nah interest marginnya. Karena dia nggak bisa cuma jadi likuiditas kan. Nah kalau dia cuma jadi likuiditas, lu mesti bayar bunga. Gitu. Yang tadinya, gue udah enak nih, LDR gue sudah 90%, 80%. Kan berarti kan gue tinggal terima bunga kredit kan. Ya sekarang dibebani lagi dengan tugas harus nyalurin lagi dengan dana 200 T. Nah kalau dia tidak bisa nyalurin, maka dia harus keluarin bunga untuk bayar ini. Ya, dia harus keluarin jadi beban kan jadinya kan. Dan dia nggak bisa salurin, nggak ada NIM yang masuk, ya otomatis dia harus eh, ya dari labanya harus dikeluarkan. Ya kalau dia kena 78%, ya udah 78% labanya itu otomatis. Ya, kalau saya jadi direktur banknya ya dengan keadaan ekonomi makro yang begitu lesu, mungkin ya udah gue lebih rela ngeluarin 78% daripada MPL gue naik. MPL naik, mungkin nanti gue dipanggil KPK lagi, dipanggil ini lagi, akan gue repot ya. Ya,
Ya itu biasanya kan kita lebih baik safety dulu kan, jaga amannya doang. Ini sekarang kan dikit korupsi kan. Ini kalau gue jadi direktur bank, ya kebetulan gue bukan. Ya kita nggak tahu pressure pemerintah itu ke bank himbara itu seberapa kenceng kan. Ya kalau dia benar-benar dipaksa, ya sudah kualitas kreditnya diturunkan. Ya kalau saya jadi direktur bank, kalau gue dipaksa begitu, tanda tangan dulu deh hitam di atas putih. Kalau ada apa-apa, gue nggak dicari-cari gitu. Ya mungkin nggak kayak gitu kan. Tapi kan akan berbeda kan. Kalau kualitas kreditnya tidak dikorbankan, kemudian memang demand untuk kreditnya itu ada. Nah, itu kan akan berbeda. Lu masukin 200T itu wah, enak. Itu benar-benar jadi sebuah likuiditas untuk mempush gitu. Kayak Bank Sentral Cina menggelontorkan likuiditas ke pasar. Ya, itu kan jelas itu kan efeknya kan mungkin lebih clear ya. Ya, karena kan mereka satu komando ya. Berani ngapa-ngapain. Gitu kan. Nah, sekarang ya tinggal kitanya aja udah. Hmm. Gitu. Ya, oke. Jadi harusnya cukup clear ya, 200T ya. Kalau buat saya sih mungkin lebih ke arah inilah ya, sementara doang. Nah, ini juga insentif untuk mobil listrik kan akan dicabut nih. Kalau dicabut sebenarnya ya, apakah pengaruhnya ke pasar? Sebenarnya tidak juga sih. Kenapa? Karena tidak ada emiten mobil listrik yang IPO apa yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ya. Jadi kalau dia dicabut ya paling ya kenanya ke nikelnya lah, apa yang memproduksi baterai dan lain sebagainya. Itu paling ya ke arah situ. Ya, tetapi kalau lu lihat eh, apa insentif ini langsung berdampak langsung nggak sebenarnya enggak sih. Ya karena kita nggak punya emiten, jadi kalau misalnya kayak Tesla ada, BYD ada, segala macam ya itu mungkin akan berbeda. Tapi kan masalahnya adalah emiten-emiten itu tidak ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi otomatis insentif untuk mobil-mobil listrik ini nggak tahu efek. Lu mungkin lihat efeknya ke IMAS ya, efek Astra International kan tidak jualan mobil listrik. Ya jadi kalau dicabut ya dia malah seneng banget. Ya menurut saya dengan pencabutan insentif mobil listrik ini itu justru menjadi katalis cukup positif untuk Astra International. Karena orang bisa jadi balik lagi ke ini, balik ke ini loh. Ya balik ke mobil biasa lagi kan. Oh udah nggak usah insentif lagi. IPCC, IPCC kan sebenarnya dia nggak cuman ini doang, Bu. Dia nggak cuman menghandle mobil listrik ya, tapi dia kan menghandle adalah ekspor dan import mobil-mobil termasuk asal nasional juga dia handle kan, ya kan? Jadi otomatis ya em, apa paling kalau misalnya mobil listriknya berkurang ya handlean untuk mobil listriknya berkurang, tapi untuk yang mobil-mobil biasa kalau misalnya permintaannya naik ya harusnya dari apa namanya demand untuk mobil listrik ya dia pindah lagi ke mobil biasa gitu loh. Cuman ini butuh tahu dulu insentif yang dicabut tuh apa. Ya kalau insentif yang dicabut tuh adalah bea masuk, ya mungkin itu akan efeknya cukup cukup dahsyat untuk mobil listrik ya. Tapi kalau insentif yang dicabut misalnya kayak pajak pajak ini pajak kendaraan STNK segala macam ya, efeknya emang nggak banyak. Yang gede itu kan karena bea masuknya kan. Kalau bea masuknya itu dicabut, otomatis mobil listrik tidak akan semurah hari ini. Tapi ya nggak tahu ya nanti apakah bisa dikutak-atik lagi ya nggak tahu. Tapi ya seenggaknya ini tinggal kita lihat dulu lah insentif apa yang dicabut ya dan itu cabutnya berapa gede. Kalau dia cabut gede sebenarnya itu adalah katalis cukup positif untuk Astra. Ya buat buat saya itu katalis yang cukup positif untuk Astra. Jadi orang akan balik lagi. Ya karena nggak ada yang murah kan. Anggap contoh gini deh. Kemarin kita sempat hitung-hitungan untuk Densa. Ya mobil Densa tahu kan ya mobil Alphardnya itu yang Densa ya. Gue beli Alphard atau beli Densa, ya gitu ya. Perbandingannya, pokoknya itu seru deh. Ya, apa yang teman-teman lihat di Densa itu kan sekitar 600 sampai 800. Anggaplah 800 gitu ya. Jadi kurang lebih plus minus hampir seperti Alphard yang tipe yang rendah ya. Nah kalau gue misalnya gue beli 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 apa namanya beli Densa ya, beli Densa kan berarti kan gue harus keluarin 800 juta kan. Gue nggak beli cash, gue belinya adalah KPM. Orang kaya beli KPM nggak masalah kan? Kenapa?
Karena bunga tabungan gua itu cukup untuk membayar angsurannya. Nah, kita hitung kebutuhan BBM untuk Alphard 1 bulan itu kurang lebih bisa 10 ya kalau lu berkegiatan lebih lebih sering lagi ya itu bisa 10 sampai 15 jutaan. Anggaplah 10 lah ya kebutuhan BBM-nya ya. 10 juta ya 10 juta per bulan. Nah, itu otomatis itu bisa apa namanya kita bilang terdeduksi ya. Dikurangi dengan akhirnya lu colok di listrik ya. Listrik sebulan untuk Densa itu plus minus itu mungkin paling akan makan sampai satu sampai 1,5 juta. Ya, 1 sampai 1,5 juta. Ya, apalagi kalau lu coloknya itu yang di rumah ya bukan yang di pinggir, pinggir jalan ya. Jadi setiap malam pulang lu colok gitu kan. Nah itu kurang lebih makan itu sekitar 1 sampai 1,5 juta. 1 sampai 1,5 juta kalau lu bandingkan dengan BBM itu berarti kan sudah ada pengurangan 8 juta ya. 8 juta ya 8 juta. Kemudian habis itu lu lihat pajaknya. Ya pajak Alphard itu kan antara berapa ya 15 sampai 20-an ya setahun ya. Ya. Nah dia karena Densa ini mobil listrik pajaknya tinggal berapa ratus ribu gitu. Ya itu aja sudah ngurangin berapa dalam 1 tahun. Anggaplah ya, anggap ya biar biar pukul ratanya ya. Jadi dalam 1 tahun itu anggaplah pengurangannya ada 15 juta. 15 juta itu berarti kalau lu bagi satu bulan itu berarti ada pengurangan lagi anggaplah 1,5 juta lah. Lu kurang lagi kan. Nah dari konsumsi BBM ke listrik kemudian habis itu lu lihat dari pengurangan pajak kendaraannya itu lu udah bisa bayar sopir, udah bisa bayar angsuran. Lu gak bayar ya. Jadi kalau gue beli Alphard atau beli Denza, pasti beli Denza. Makanya kenapa Denza 2024 itu menjadi mobil yang wah banyak banget yang dibeli ya. Itu setahun tuh 10.000 lebih ya, 10.000 unit lebih ya. Hitungannya kurang lebih begitu. Jadi lu dapat mewahnya, lu dapat nyamannya ya, lu dapat enaknya, terus eh, uangnya sama. Bahkan bahkan jatuhnya jatuhnya apa ya lu menikmati itu semua sama seperti lu beli Alphard gitu ya cuman mungkin kita belum tahu adalah ketahanannya ini kalau misal anggaplah lu pakai ini 10 tahun jadi biaya penyusutannya 10 tahun jadi Densa ini bisa dipakai 10 tahun jadi 800 setahun lu anggap lu sewa 70 juta lah mobil itu sudah gitu ya kalau lu eh, apa eh, hitung lagi, oh pokoknya udahlah. Ya kita nggak usah ngitung-ngitung itu lagi lah ya. Tapi ya itu, ya cuma mobilnya gede aja, butuh sopir. Kalau lu nyetir sendiri, bingung ya. Ya waktu masuk gang itu, ya ampun ribetnya setengah mati. Gitu ya. Jadi kalau buat saya untuk yang apa pencabutan insentif, kalau itu udah clear ya, itu justru menjadi katalis cukup positif untuk Astra. Ya dengan begitu ya hitungan ini udah nggak ada. Ya hitungan yang tadi ya hitungan saya itu juga nggak ada ya. Cuman ya paling ya murah dikonsumsi antara BBM sama listriknya doang. Yang lain tuh ya otomatis lu nggak akan dapat si Densa lagi di angka 700 800 karena BBM PNBM bea masuknya itu dicabut. Otomatis dia pasti akan lebih tinggi. Nah, dia lebih tinggi. Kemudian habis itu ya pajaknya, pajak kendaraannya otomatis kan udah jadi sama kan? Ya karena ini barang mewah, nggak mungkin lu cuma bayar berapa ratus ribu sampai 1 juta doang kan? Ya jauh banget gitu kan? Nah, itu udah disamain. Dia kalau udah samain plus minus, ya buat saya, ya gue akan jauh lebih memilih Alphard daripada Densa. Kenapa? Karena Alphard untuk yang apa kita bilang servisnya ya after service segala macam itu kan lebih terjamin dibandingkan dengan mobil listrik ini gitu ya gitu ya kecuali si Densanya udah terbukti bahwa dia tahan loh tahan banting puluhan tahun segala macam. Itu mungkin akan berbeda gitu ya tapi kalau misalnya ternyata 5 tahun baterainya udah nggak bisa dipakai harus ganti kan setengah mati lu ganti baterai kan berarti sama aja ganti mobil kan. Itu kan kalau mobil listrik kan. Nah, kalau mobil biasa kan memang iya, gue setiap bulan pasti harus servis segala macam kan.
Tapi biaya itu kan untuk menjamin gua punya biaya penyusutannya lebih panjang. Ya, bukan cuma 5 tahun doang, bukan cuma 10 tahun doang gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Ini soal data sih ya. Ya, oke teman-teman. eh Ya, saya rasa cukup dulu ya untuk hari ini ya. Semoga data ini berguna ya. Buat ini sekali lagi teman-teman yang mau ikut webinarnya, teman bisa daftar ya. Kalau lu mau mendapatkan spesial untuk yang nasabah FAC, teman-teman ya tinggal 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 daftar aja untuk FAC-nya. Ya kalau enggak ya, ini umum sebenarnya juga ini cukup murah ya, karena udah ada disubsidi. Jadi ya udah, saya mah berani-berani aja. Ya, itu hari Sabtu tanggal 4 Oktober di pagi hari. Jadi ini adalah webinar 1 hari. Ya, online, online. Jadi dari mana-mana aja teman-teman eh, bisa gabung. Ya, oke, thank you semuanya. Happy weekend ya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang ya di hari Rabu ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Thank you. God bless.